Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Bang Jansen, saya beri kesempatan untuk membahas ataupun menjawab soal BBM. Setelah ini saya akan ganti ke topik berikutnya. Loh saya? Oke, nggak bisa Bang, karena kita udah harus ganti Kalau gitu nih dia topiknya. jangan dong. Kan BBM. Karena tadi bahas soal BBM. Tidak bisa. Oke, Dia silakan, sampaikan Bang. data, saya punya haknya bagian data. Oke, silakan. Kalau tidak manipulasi nih. Ya. Ya teman-teman semuanya ya, coba dilihat nih. Inilah tahun 2014 ya, ketika pemerintahan berganti dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Harga minyak dunia ketika itu $98 per barel nih. Pak Jokowi ini termasuk presiden yang beruntung, itu loh. Sejak itu kemudian minyak turun terus, itu ya. Beliau ini sangat diuntungkan, bahkan pernah sampai di bawah 30 nih. Di bawah 30 nih, dari uang inilah kemudian dipakai untuk infrastruktur. Sedangkan Pak SBY ini naik terus, bahkan rekornya pernah hampir 150 nih. Itu. Jadi sekarang nih, termasuk juga sebagaimana disampaikan pemerintah begitu, harga bahan bakar sekarang ini ya, crude oilnya itu di angka 98. Artinya masih sama sebenarnya. Itu dia. Harusnya nggak perlu Jadi naik. poinnya apa nih? Nggak perlu naik, 6.500 saja. Tetap. Oh, jadi sekarang ini nggak perlu naik sebetulnya. Harusnya, Di ini tengah dia, harga minyak dunia yang sedang turun. Iya. Bahkan jika pun dia naik misalnya sampai 120 begitu, baru normal. Jadi ketika dulu turun sampai di bawah 30 nih, harusnya minyak turun. Karena warisan beliau itu ya $98 per barel. Jadi menurut Demokrat kenapa kemudian BBM itu dinaikkan harganya? Kalau kami ini tidak pernah itu loh, sebagai partai yang jangan naikkan BBM lain semua segala macam. Kalau teman-teman PDIP memang begitu. Pokoknya anti BBM naik lain segala macam. Saya ingin nunjukkan data ini dia. Trennya turun, bahkan pernah di bawah 30. Harusnya ketika di 30 di bawah ini, yang sekarang BBM itu 6.500 ketika Pak Jokowi terima, mungkin bisa 4.000 pun, mungkin 5.000. Saya bukan ahli minyak begitu. Nah, tetapi kan turun ini, itu loh. Karena karena kita kan net impor ya, kan kita harus fair. Produksi dalam negeri nggak cukup. Sebagai Komisi 7 Anda harusnya bisa menjawab nih. Apa namanya itu? Silakan. Sebenarnya yang dia sampaikan itu betul tadi. Iya. Dia turun dan kelebihan uangnya dipakai untuk infrastruktur. Nah ini makanya. Enggak, tadi kau kan sudah benar. Itu Dipakai untuk makanya infrastruktur. diuntungkan Pak Jokowi. Jadi begini, problem rakyat adalah ketika terkait soal subsidi dan pajak dan lain-lain, dia akan tanya, oke, kalau subsidi dikurangi jadi apa? Apakah jadi rumah mewah? Apakah jadi berlian untuk istri pejabat? Atau jadi apa? Atau jadi infrastruktur? Nah Jokowi menjelaskan jadi ini. Tapi di tengah situasi ekonomi masyarakat? Sebentar dulu, oke. Nah, begitu juga soal pajak dan lain-lain. Itu loh. Bahwa kemudian ada keuntungan yang dialami oleh Presiden Jokowi dan dia buktikan nih jadinya 1.900 km jalan tol yang mungkin tidak akan pernah kita bangun kalau tidak ada pengorbanan rakyat bersama. Itu harus dipahami gitu loh. Nah, yang terkait dengan kemarin fluktuasi harga minyak kemarin itu sudah coba dicegah oleh Jokowi dengan apa? Dia datang ke Ukraina, dia datang ke Rusia. Nanti sebentar lagi akan naik lagi nih. Harga minyak dunia. Dia turun sebentar lalu dia akan naik lagi. Apalagi dengan ketegangan Cina, Amerika dan sebagainya. Dulu Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia yang mencegah ini. Jadi harga kenaikan BBM itu biayanya ataupun uangnya untuk pembangunan infrastruktur. Justru harusnya diriset kembali. Rakyat lebih suka mana? Jadi bahan bakar. Sebentar. Rakyat disurvei saja, diriset saja. Apakah rakyat lebih suka itu subsidi itu menjadi BBM? Sebentar dulu Mbak. Atau menjadi pupuk buat petani? Apakah itu menjadi BBM yang juga dinikmati oleh sebagian orang kaya? Atau kemudian dia menjadi kesehatan gratis buat rakyat? Atau pendidikan dan sebagainya. Itu diriset. Dan di situ akan ketahuan kok gitu loh. 15 detik aja. Oke, sebentar saya ingin tunjukkan karena tadi dia membahas sebentar. Saya hanya ingin menerangkan soal minyak ini. Kau bukan merampas aku saja, hak dia pun kau rampas. Bukan. Klaim pemerintah ini mengatakan kalau harga minyak turun nanti kita turunkan katanya. Faktanya ini turun betul 30. Oke, sebentar Bang Jansen. Pernah turun beberapa kali Jansen. BBM kan pernah turun beberapa kali. Bukan, sampai di bawah 30 ini orang dapatnya di sini kok 6.500 di 98. Oke, saya ingin tunjukkan. Ini sudah turun di bawah 30. Saya ingin tunjukkan hasil survei yang terbaru. Ini dia naikkan 98, dia naikkan ke 8.500 pun waktu diterima pemerintahan pertama kali. Dia pernah turun berkali-kali Jansen. Tapi tidak pernah di bawah harga ini. Di bawah $30 ini. Sudah benar yang kau bilang. Yang penting uangnya dipakai untuk bukan soal itu dan sebagainya. Pernyataan. Bukan pernyataan. Kalau minyak turun kita turunkan. Dan memang turun. Tapi tidak sesuai keinginan. Saya akan tunjukkan hasil survei dari indikator politik yang menunjukkan bahwa ada penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya Pak Jokowi akibat kenaikan harga BBM. Ayo kita lihat sama-sama. Iya. Di mana? Oke.
Hasil survei kepuasan kinerja Presiden Jokowi pasca kenaikan harga BBM. Ternyata Bang Adian, masyarakat ini tidak happy dengan kenaikan harga BBM. Masyarakat menilai bahwa kenaikan harga BBM itu tidak penting kalau misalnya didistribusikan ataupun dipakai untuk pembiayaan infrastruktur. Hasil survei indikator politik Indonesia ini yang terbaru ya, ada penurunan sekitar 10% dari Soal infrastruktur ini mana? September 2022. Begini Mbak. Oke, jadi ini bagaimana? Begini, tahun 2014, oke, LSI mensurvei tanpa kenaikan BBM, tanpa pandemi. LSI mensurvei tingkat kepuasan publik pada SBY 35%. Jauh lebih drop daripada ini. Tahun 2014. 14. Oke. Katanya tadi gak usah dibanding-bandingkan ke Bukan, pemerintahan ke ini belakang. kan dia bilang. Nah, ada lagi. Itu loh, saya bilang, Terus loh, tidak kalau konsisten. itu terjadi, Sahabat nih. dulu tidak ada pandemi. Dulu. Oke, iya sorry, maaf. Dulu tidak ada pandemi, Semangat sekali, Bang. selama 3 tahun, Oke. tidak ada ini segala macam, lebih ancur. Oke, lalu apakah itu baik? Ternyata lebih baik sekarang dalam soal tingkat kepuasan publik. Itu loh. Nah, ini tidak disebutkan saat rilis ini, saya punya bahan rilisnya. Oke. Tidak ada hubungannya dengan infrastruktur. Ini cuma berhubungan dengan kenaikan BBM saja, dia dalam 1 bulan turun 10%. Tapi artinya masyarakat tidak happy dengan kenaikan harga Tapi BBM. tidak ada hubungannya untuk dipindahkan pada infrastruktur, tidak ada Mbak. Itu Mbak nambahin saja. Oke. Karena waktu rilis kemarin, saya salah satu pembicaranya. Tapi kan tadi Anda mengatakan bahwa uangnya itu untuk kemana? Oh bukan, nggak begitu Mbak. Mbak, yang harus dipertanggungjawabkan adalah uang ini jadi berlian, oke, jadi rumah di New York, oke, jadi jalan-jalan, atau jadi infrastruktur. Itu harus dibuktikan, oke. Rakyat dikasih kesempatan di riset. Apakah lebih suka itu kemudian menjadi ongkos warawirinya mobil Mercy yang terbaru, oke, atau untuk anak petani sekolah, itu di riset. Oke. Itu loh. Tapi ini tidak ada hubungannya kekecewaan itu karena dipakai buat infrastruktur. Mbak memanipulasi angka dan pernyataannya. Karena saya ikut dalam konferensi persnya. Ya, ya. Oke, silakan Bang Irfan menanggapi. Jadi ada penurunan 10% dari kepuasan kinerja Presiden Jokowi pasca kenaikan harga BBM. Masyarakat tidak happy. Ya, untuk kenaikan BBM itu kan sebuah kebijakan yang tidak populis. Oke. Siapapun presidennya pasti itu akan berakibat ketidakpuasan di masyarakat. Karena keputusan itu harus diambil. Ini juga mempertimbangkan hal-hal lainnya supaya semua sistem pembangunan itu bisa berjalan. Yang kedua adalah mempertimbangkan bagaimana caranya ada keseimbangan antara keinginan masyarakat ya dan harapan-harapan pemerintah yang harus dilakukan terhadap proses-proses pembangunan yang ada. Tapi di tengah situasi ekonomi, di tengah masyarakat yang sedang susah, kemudian harga BBM harus naik begitu ya. Apakah kemudian pemerintah tidak memperhitungkan itu, Bang Irfan? Ya, itu yang saya bilang tadi. Untuk persoalan kenaikan harga BBM itu memang sebuah kebijakan yang sangat sulit, tidak populis. Pasti rakyat marah terhadap keputusan itu. Tapi itu harus diambil untuk kedepannya bagaimana tingkat kesejahteraan itu, alokasi anggaran-anggaran subsidi BBM ini ya bisa dialokasikan buat kepentingan-kepentingan yang lainnya. Itu harus dipahami juga gitu. Jadi banyak variabel yang bisa kita lihat dan harus kita ketahui ya tentang masalah BBM ini. Oke, Mas Adi, kalau kita lihat bahwa tadi ini survei indikator ya, bukan survei Anda, tapi tadi Anda juga sebelumnya sudah mengatakan bahwa akan ada penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahnya Pak Jokowi dengan kenaikan harga BBM. Tadi Bang Adian sudah menyebutkan bahwa harga minyak dunia turun, tapi nanti akan naik lagi. Jadi pemerintah kemungkinan berpotensi bisa saja menaikkan harga BBM lagi. Ini bagaimana akibatnya nanti? Ya kalau melihat rata-rata, saya ingin sedikit komentari hasil survei indikator ya. 10% turun, tapi angka kepuasan Jokowi tertahan di 62%. Dalam logika statistik itu sebenarnya logika aman, tidak drop. Kecuali tingkat kepuasan Jokowi di bawah 60, itu memang lampu merah, di mana seluruh variabel kinerja Jokowi berbahaya. Saya membaca dari survei yang saya tadi presentasikan, yang membuat variabel-variabel kenapa tingkat kepuasan terhadap Jokowi itu tetap stabil di atas 60, karena infrastruktur. Semua orang mengaku infrastruktur itu merem, di Jokowi lebih oke. Orang Madura dari Jakarta kalau mau pulang sekarang cuma 10 jam, dulu 2 hari. Orang merem, sekarang orang mau ke Sumatera, itu nggak perlu 4 hari dan 5 hari. Mungkin maksimal 2 hari, itu dirasakan oleh orang. Jadi kasus-kasus seperti BBM ini kan insidentil. Dulu SBY itu nggak populer sama Pak JK ketika menghilangkan minyak tanah. Tapi setelah itu rebounds. Karena ada banyak bantuan sosial. BLT yang dianggap menyasar langsung kebutuhan rakyat.
Nah ke depan kalau Pak Jokowi dengan skenario kenaikan BBM, di mana subsidinya misalnya dialihkan betul untuk kepentingan rakyat, itu tentu kepercayaan publik akan naik. Nah makanya tinggal diriset nih Bang Jansen, apa betul bahwa pengalihan subsidi ini untuk mereka-mereka yang memang tidak punya, sekolah semakin bagus, orang miskin kemudian semakin bagus akses terhadap pendidikannya dan seterusnya. Klaim-klaim semacam ini perlu, tapi jangan berhenti pada saat diskusi seperti ini. Makanya saya bilang SBY dan Jokowi harus bikin manifesto soal klaim infrastruktur politik. Yang terakhir, Nana, saya cocok ini sama Bang Jansen. Saya mau kasih kesempatan ke mahasiswa soalnya. Nah, karena begini, saya justru berharap ke depan Pak SBY dan AHY sering tampil ke publik, menyampaikan kritik-kritiknya secara pedas gitu ya, bahwa supaya pemerintah ini memang ada koreksinya, supaya misalnya tidak melulu terlena pada kubangan besar tentang apa yang sudah dilakukan. Artinya Jokowi juga harus finish pada 100%. Belakangan ini kalau kita melihat kenapa Demokrat, ini kan Demokrat belakangan ini kan rada-rada nggak jelas jenis kelamin sebagai oposisinya. Kadang memuji, kadang mengkritik. Nah setahun ke depan bagus ini, kita puji lah. kalau begitu cerita nggak bisa, makanya ke depan. Artinya bulan depan kritik lagi itu, kritik lagi Jokowi tentang isu-isu yang lainnya yang jauh lebih, menurut saya lebih signifikan. Saya mau kasih kesempatan ke teman-teman mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti dialog. Ada 2 orang mahasiswa, yang satu ada ketua BEM Undip, satu lagi dari pengurus BEM Undip juga. Silahkan, diperkenalkan nama dan jabatannya apa? Terima kasih Mbak. Selamat malam abang-abang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wan Nugraha Bujang selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Pada poin utama yang ingin saya sampaikan, jujur dari tadi saya bersama rekan-rekan sama yang lainnya, saya sedikit tertawa gitu dan lucu sebenarnya. Gitu. Kenapa saya sampaikan demikian gitu? Karena saya tidak habis pikir pembahasan seperti ini saling mengklaim satu sama lain. Anda sekalian, bung-bung besar sekalian di sini saling berdebat satu sama lain, tapi di atas kesengsaraan rakyat saat ini. Jadi saya minta tolong hentikan komedi dan lelucon ini gitu. Ini hanya menjadi pertarungan elitis yang pada akhirnya hanya memikirkan kepentingan golongan masing-masing. Kalau saya mau sampaikan, kalau kita melihat juga berdasarkan data, siapa yang paling sempurna? Apakah Presiden SBY atau Jokowi? Tidak ada. Pada fakta dan datanya juga banyak sekali proyek strategis nasional yang saat ini masih bermasalah dari Presiden Jokowi. Pun demikian pada saat Presiden Pak SBY gitu. Jadi yang saya ingin sampaikan pertama, berhentilah berdebat seperti saat ini, tapi saya tanya, apakah saat ini pemerintah selaku petahana dari PDIP ataupun Demokrat selaku oposisi saat ini, ada tidak yang concern dengan permasalahan bangsa saat ini? Bagaimana terkait dengan kenaikan harga BBM? Kenapa pemerintah lebih memilih untuk menaikkan harga BBM daripada melakukan revisi Perpres 191? Bagaimana persoalan RKUHP? Nah, jadi yang saya ingin sampaikan pertama, Mbak, kalau misalnya tadi ada berkaitan dengan klaim infrastruktur satu sama lain dan lain sebagainya, saya pikir pun zaman PSBY ataupun zaman Jokowi sekarang, semuanya sama-sama parah. Kalau bicara terkait infrastruktur, kita laju deforestasi urutan keempat berdasarkan Global Forest Watch. Itu jelas. Gitu. Nah, sedikit Mbak. Jadi yang saya ingin beri kesempatan ke rekan Anda yang selanjutnya. Silakan. Sedikit saja Mbak, sedikit. Jadi yang saya ingin sampaikan dalam hal ini adalah baik dari Bung Adian maupun Bung Jansen gitu. Hentikan pertarungan-pertarungan seperti ini. Kalau dilihat juga sekarang saya tantang bagaimana Presiden Jokowi menyelesaikan. Karena saat ini Presiden Jokowi pun tidak pernah menanggapi persoalan demo dari mahasiswa. Selanjutnya teman-teman dari Undip, silakan. Nanti saya akan tanya ke para narasumber. Baik, terima kasih Mbak Nana. Saya Nova Ramadan dari BEM Undip. Tadi disampaikan oleh Mas Iwan terkait bagaimana kemudian nggak usahlah berdebat-debat. Saya ini dan kami masyarakat atau mahasiswa, kami capek melihat kemudian ribut sana sini. Yang saya ingin soroti adalah pejabat publik, pejabat partai manapun, apalagi pemerintah. Saya mohon aja, tolong perbaiki komunikasi publik. Perbaiki. Kenapa? Nggak akan ada asap kalau nggak ada api, pun sebaliknya. Jadi kita nggak perlulah klaim saling ngeklaim. Ya kan, teman-teman Demokrat punya legislatif di sana, punya DPR. Maka tolonglah itu difungsikan ya kan sebagai DPR, bicara di sana. Jadi ketika misalkan teman-teman Demokrat ataupun DP saling ngeklaim, saya pikir rakyat ini udah muak. Kami ini mau bagaimanapun infrastruktur berapa persen, kami ingin kemudian ayo sama-sama perbaiki, jangan ribut-ribut terus. Jadi kami ini capek, masyarakat mahasiswa kita berkali-kali demo, hampir 2 pekan kami demo di Patung Kuda, sampai di DPR, dimanapun nggak pernah digubris. Siapa
Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dari BEM Undip. Bang Irfan dulu. Bang Irfan, itu tadi mahasiswa udah 2 minggu demo berturut-turut soal kenaikan harga BBM. Mereka udah lelah, mereka udah muak. Karena nggak ada yang menanggapi. Bagaimana Bang Irfan? Ya nggak juga, nggak ada yang tanggapin. Semua kita tanggapin, kita tampung semua aspirasi masyarakat, mahasiswa. Ya kan? Makanya kita jawab dengan sebuah kinerja kepada masyarakat gitu. Bagaimana kinerjanya itu kan proses-proses yang ada. Nah, untuk masalah BBM tentu kita jawab dengan penyaluran bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekarang ini kan subsidinya diubah menjadi subsidi barang dengan subsidi langsung. Jadi orang yang berdampak kepada efek dari kenaikan BBM inilah, itu yang kita berikan langsung kepada mereka-mereka ini. Oke, tapi ini mahasiswa tidak akan ada diterima mungkin oleh presiden karena udah 2 minggu berturut-turut demo di Patung Kuda. Ada siapa yang bilang? Kantor staf presiden menerima kok pada saat itu. Tapi ya mari kita berdialog. Berdialog itu mencari solusi, bukan berdialog itu mempertahankan atau memaksa kehendak yang tidak ada solusi. Pak Presiden Jokowi itu selalu sangat senang melakukan dialog. Kepada siapapun dia lakukan dialog itu. Silakan memberikan argumentasi yang baik buat yang itu mencari solusi buat ujungnya adalah buat pemerintah pembangunan ini dan buat kesejahteraan masyarakat. Baik. Silakan Bang Adian tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh mahasiswa bahwa sebaiknya elit politik ini berhenti untuk saling klaim bahwa ada juga hal-hal yang belum selesai diselesaikan di eranya Pak Jokowi, demikian juga sebaliknya. Ya, yang bikin kita berdebat CNN kok. Bukan saya kan diundang. Iya, tapi kan sebelum-sebelumnya saling saut-sautan. Saya diundang. Enggak, mereka sudah menyampaikan pandangan di media, saya sudah sampaikan pandangan di media. Udah habis itu clear. Habis itu diundang CNN berdebat lagi. Yang bikin debat siapa? CNN-nya. Tapi suara mahasiswa tadi. Iya, saya jelaskan sama mereka bahwa saya tidak minta, oi undang dong. Tidak. Mereka ya undang, ditemuin sama Jansen yang pasti beda. Ya pasti berdebat, masa kagak berdebat? Itu pertama. Kembali tadi bahwa teman-teman ini sebentar dulu. pengen partai saling ini. Itu pertama. Sebenarnya betul yang mereka bilang, perdebatan ini sudah kita selesaikan di DPR kok. Di DPR ada PD Perjuangan, ada Demokrat, segala macam. Jadi AHY juga nggak perlu ngomong begitu, ngomongnya di DPR. Itu kan melokalisir perdebatan sehingga kemudian apa yang dianggap isu elit tadi tidak turun ke bawah. Jadi forumnya salah. Bukan, nggak salah juga sebenarnya. Tapi saya jelasin sama mereka bahwa yang mereka bilang ada DPR, kenapa nggak berdebat di DPR? Udah berdebat di DPR gitu loh. Nah terus yang tadi bilang apa? Yang kedua yang dari BEM apa ya tadi nih? Dua-duanya BEM Undip Bang semuanya. Oh dua-duanya BEM, satu BEM ya? Nah ada tidak kemudian larangan dari pemerintah demo? Nggak ada. Saya mau cerita sedikit pengalaman. Ada namanya Jeffrey, ada namanya Marsahala, ada namanya Agus sudah almarhum. Pasti lari ke SBY lagi nih. Sebentar dulu. Dia membandingkan lagi nih. Boleh nggak diselesaikan? Nggak, ini boleh diselesaikan nggak? Ya lanjutlah. Ada namanya Romson, Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Romson ini ditahan 1,5 tahun penjara hanya karena menggoyang-goyangkan gerbang, bukan gerbang istana, gerbang Freeport. Begitu juga yang lain. Nah, yang seperti itu. Kalau teman-teman bilang mau ketemu presiden, kalau misalnya bilang mau, ya udah kita aturkan. Itu bisa gitu aspirasinya ke Bang Adian Nanti langsung. saya coba ketemu Jokowi, saya tanya, Pak Presiden, teman-teman mahasiswa mau ketemu tuh, ngobrolin soal BBM. Itu kenapa nggak dari 2 minggu yang lalu Bang? Nggak ada yang ngomong. Mungkin nanti habis ini bisa langsung kontak. Bahkan waktu mereka datang ke Patung Kuda, setahu saya 2 kali kalau tidak salah, dari KSP itu keluar. Itu loh. Tapi kita mau nyampaikan apa nih? Itu loh. Saya pernah bicara sama Presiden tentang tanah yang harus kita ambil. Baik. Jangan dipotong dulu, biar saya jelaskan. 1 menit lagi Bang, kita durasi udah mau habis nih. Bukan biasa, mereka mau minta pertanggungjawaban. Kan begitu. Saya pernah sampaikan itu. Apa yang dilakukan oleh partai politik? Saya sekarang sedang melakukan pengobatan gratis di 435 desa, 130.000 orang. Itu soal lain. Bukan soal lain, mereka nanya. Saya harus jawab. Sampai sekarang saya tidak pernah mengambil kunjungan kerja luar negeri selama 7 tahun. Artinya saya coba berusaha menghemat sebisa-bisanya dengan cara-cara seperti itu. Mereka tanya, bagaimana kerja saya? Ya saya harus jawab. Bagaimana kinerja kader partai politik? Ya saya harus jawab, jangan dihilangkan dong.
Oke, itu yang tadi dikatakan adalah soal demo BBM. Mungkin nanti Bang Adian bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk ketemu dengan Presiden ya, meskipun Silakan sudah saja, dipimpin ya. oleh KSP. Saya mau kasih kesempatan terakhir ke Bang Jansen, silakan. Itu tadi harusnya forumnya menurut mereka difungsikan aja di DPR, bicaranya, berdebatnya gitu loh. Karena teman-teman mahasiswa juga sudah muak, sudah letih begitu. Lah iya, ini kan kamu undang tadi, sama jawaban dengan Tapi kan ini tidak ada pemicunya kalau Mas Ahaye tidak ngomong di Rapimnas. Memfasilitasi debatnya sih aneh. Ini kok tumben-tumbenan sama ini. Ini jarang-jarang terjadi. Kalau biasanya berantem sama ternyata. Bukan, enggak, kebetulan ini forumnya kan di Oke, sini. iya. Kenapa kok jadi debat ini katanya? Kan kamu undang. Iya, gitu tapi ya. kan kalau misalnya ketua umum Anda tidak yang ngomong. Yang kedua, Rapimnas ya. Rapimnas pasti ngomong lah. Itu dia. Rapimnas pasti bicara lah. Namanya ngumpulkan kader kan begitu. Jadi, tapi kalau kemudian adik-adik ini menganggap ada yang salah dari kami, karena umur kami lebih tua, kami mohon maaf. Nuhun sewu, kami mohon maaf, begitu dia. Itu dia. Jadi, kalau Itu kemudian berjiwa dari besar lah ya. kalau kemudian dari perdebatan ini kemudian menurut adik-adik ya apa namanya harusnya enggak itulah begitu dia. Tetapi ya lebih bagus lagi minta maaf itu CNN itu dia karena mereka ya kemudian Memfasilitasi ya. tema ini. Bukan, itu Tapi nggak dia gitu mengangkat juga. setelah Tapi ada nggak gitu juga Dia ya. Setelah ada minta kita pernyataan dari datang Ketua Umum berdebat, Partai Demokrat, lalu kita oke. dihakimi mahasiswa. Kenapa berdebat? Dan iklan kalian bertambah. Oke, Problem gitu. Oke, setelah ini saya akan menurunkan tensi Saya dialognya. nggak begitu, Nak. Oke. Yang kedua, Kalaupun toh nggak diundang, tetap saja elit ini berdebat. Iya, tetap saja Coba elit ikuti ini kemudian medsosnya, di ikuti medsos, medsosnya. kemudian- Berkelahi Saya itu. kasih tahu. Kita waktunya udah habis nih. Saya tidak punya medsos. Yang ini yang aktif, Pak. Oke, Nge-share jangan bilang itu. berdebat, kan saya tidak Kalau punya gunting medsos. gunting pita, Baik. tiap saat kita baca itu. Baik, Ya, baik. Berkelahinya di medsosnya. Itu Baik, nggak waktu apa-apa. kita sudah habis Bapak-Bapak. Demokrat Setelah ini emang saya akan harus menurunkan begitu. tensi dialog dengan penampilan dari teman-teman komika, anak-anak milenial juga, Aldo dan juga Gian. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.